Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial proses berpikir untuk melatih kecerdasan melembut lemahkan hati kita masing-masing berdasar keimanan dan kepercayaan kita. Pemirsa, melanjutkan kajian kita yang lalu, di episode yang lalu, bahwa seorang mukminat, orang-orang yang beriman itu pasti meyakini bahwa sabda Rasulullah Muhammad SAW yang sahih, yang disampaikan oleh para muhaddisin, benar adanya. Pertanyaan besarnya adalah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya nanti di suatu zaman ada ulama yang terpeleset, apakah sabda ini berguna untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan kita, memahami agama, atau bahkan mengembangkan teknologi? Terpeleset, sekali lagi, tidak salah, apalagi sengaja salah. Tidak. Namun terpeleset itu adalah seorang manusia ataupun teamwork dari suatu proyek yang akan dikerjakan oleh manusia, kemudian dikerjakan dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan, padahal tujuan semula baik, maka itulah yang dikatakan terpeleset. Kalau kita larikan ke teori, pada saat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, bahkan sampai Imam Ghazali pun menulis kitab-kitabnya yang legendaris dan yang harus kita hormati, sangat istimewa yang kitab mereka. Namun satu hal saja yang paling permulaan di dalam fikih, yakni tentang toharo. Saat itu belum ada kendaraan bermotor, saat itu belum ada kapal laut, saat itu belum ada pesawat terbang. Bagaimana cara orang yang sholat di kendaraan bermotor ketika belum menemukan masjid, kemudian di kapal dan di pesawat terbang? Ini tidak dibahas oleh Imam Syafi'i yang sangat alim dan cerdas. Namun ketika dikatakan bahwasanya ini adalah terpeleset, dalam makna bahwa terpeleset di sini maknanya oleh Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab yang mutlak lainnya belum dibahas. Jadi terpeleset itu ada yang belum dibahas karena bukan zamannya. Tapi terpeleset itu ada yang sudah pada zamannya, tetapi dia melupakan sejarah. Seperti di episode yang lalu. Zamannya sudah berlalu, yakni zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sampai kepada kita, Islam yang sempurna itu adalah di tangan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita melupakan Islam di zaman Nabiullah Adam alaihissalam, maka pada saat itulah kita terpeleset. Jadi ulama terpeleset. Karena terpeleset, kita wajib untuk saling berhadiah. Dalam Sahih Bukhari itu, berhadiah tidak harus selalu
berupa materi. Pemikiran itu adalah juga hadiah. Jadi kekeliruan itu adalah ruang yang bisa kita pakai untuk mengisi, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan, untuk lebih menyempurnakan fikih yang sudah dirintis oleh para imam yang mulia. Karena itu, mudah-mudahan sosial media kita tidak dipakai ajang untuk saling menyindir. Lucunya menyindir di grup yang tidak ada yang disindir. Demikian juga yang lainnya. Kelucuan-kelucuan secara sosiologis seperti ini, secara psikologis seperti ini, secara antropologis seperti ini harus diakhiri. Mudah-mudahan kita selalu teringat bahwasanya siapapun pasti di dalam berjalan pernah terpleset. Dan jangan disorai ketika ada saudara kita yang terpleset. Namun tolonglah. Bagaimana cara menolong? Jika itu berkait dengan ilmu, tulislah dengan bijak, bicaralah dengan bijak. Jangan saling olok jalan, jangan saling maki. Tidak sesuai dengan nama Islam itu sendiri. Allah Maha Alim, dan kita sekedar hamba yang tahu. Ukuran kebenaran bukan seberapa besar lembaga pesantren yang dipimpin oleh seseorang, atau perguruan tinggi yang dipimpin oleh seseorang, bukan itu. Atau seberapa terkenal di media massa atau sosial media, bukan itu. Tapi kebenaran, kalau kita dasarkan pada pendapat ulama, salah satunya diwakili oleh seorang legendaris, Jamaluddin. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran, bukan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.